Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, di malam ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas mengenai fikih muyassar, dan alhamdulillah kita akan masuk ke hukum-hukum yang membahas mengenai mandi atau al-ghusl. Jadi kalau ibu-ibu misalnya kedinginan, itu ada remote nanti itu di sebelah kanan atas, nanti itu ada remote nanti. Kalau masih kepanasan, freezer mah kayaknya. Ya. Jadi insyaallah kita akan melanjutkan. Untuk mempersingkat waktu mungkin kepada al-ustadz falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullah salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemudian juga kita diberikan taufik dan hidayah, dan dibukakan pintu kebaikan. Dan alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita memasuki pintu kebaikan tersebut, yakni dalam hal ini adalah kita mempelajari daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga juga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada setiap orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fiqhul Muyassar, yang mana kita sudah berada di bab ke-7 terkait dengan hukum-hukum mandi. Insyaallah taala pada bab ke-7 ini, pada bab mandi ini, yang akan dibahas adalah terkait dengan mandi, hukum dan juga dalilnya. Kemudian sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu diwajibkan mandi, atau juga kadang dianjurkan, ya, amalan apa saja yang sebelumnya kita dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian sifat dan juga tata cara mandi yang sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkait juga dengan mandi yang sunnah, dan juga hukum-hukum yang diakibatkan oleh orang yang harus wajib mandi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin secara garis besar kita sudah memahami terkait dengan perihal mandi. Tapi insyaallah untuk lebih memantapkan lagi pengetahuan kita, untuk menyempurnakan lagi pengetahuan kita terkait dengan bab mandi ini, maka kita akan bahas pada kesempatan yang bermanfaat ini. Jadi mandi secara bahasa yaitu adalah sebagaimana penulis menyebutkan,
membasuh seluruh tubuh secara sempurna. Adapun secara syariat, yaitu adalah ta'mimul badani bil ma' atau istimalu ma'in tahurin fi jami'il badan, yaitu adalah meratakan air ke seluruh tubuh atau menggunakan air yang suci di sekujur tubuh dengan tata cara khusus sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang seseorang ini yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar atau mandi sunnah, ya. Yaitu tergantung daripada niat, ya, terletak daripada niatnya. Kemudian hukum daripada mandi itu sendiri adalah wajib bila didapatkan ada sebab yang mewajibkannya. Bila didapatkan ada sebab yang mewajibkannya, insya Allah kita akan membahas sebab-sebab tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Artinya maka mandilah, fattahharu. Maka mandilah. Kemudian apa saja yang menyebabkan seseorang itu diwajibkan mandi? Nah, disebutkan oleh penulis adalah yang pertama adalah khurujul mani, keluarnya air mani dari tempat keluarnya. Keluarnya air mani dari tempat keluarnya. Khususnya ini bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki dan juga tentunya bagi perempuan. Tapi ada yang apa penyebab keluarnya air mani tersebut? Jadi kadang seseorang keluar air maninya itu mohon maaf diantaranya berhubungan badan, ya, berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Maka jika keluar air mani di situ maka diwajibkan mandi. Sebagaimana tadi kita sebutkan, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian junub maka bersucilah. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Ali, idza fadakhtal ma faqtasil, bila kamu memancarkan air, yang dimaksud adalah air mani, maka mandilah. Nah, jadi apapun penyebab yang bisa menyebabkan keluarnya air mani, maka wajib bagi seseorang itu untuk mandi wajib. Nah, entah itu karena berhubungan badan atau karena hal lain sebagainya. Misalnya jika seorang perempuan, seorang istri yang dalam keadaan haid tapi ingin memuaskan suaminya, jika keluar air mani maka di situ diwajibkan tetap mandi. Yang lagi bagi suaminya, ya, adapun bagi istrinya tidak, selama dia tidak melakukan hubungan. Kemudian disebutkan oleh penulis, makanya tadi disebutkan adalah dengan syarat keluarnya air mani memancar, ya, memancar selama tidak dalam keadaan tidur. Adapun jika dalam keadaan tidur, biasanya kalau ada orang yang lagi tidur kemudian bermimpi dan dia merasakan adanya kenikmatan di situ, ataupun dia tidak merasakan adanya kenikmatan, karena kadang seseorang bangun tiba-tiba dia mendapati dirinya dalam keadaan basah, dalam keadaan basah. Nantinya dia bisa membedakan, ya, mana yang basah dari karena sebab ngompol atau basah disebabkan yang keluar adalah air mani. Itu biasanya kalau orang dewasa sudah bisa membedakan. Maka itu diwajibkan mandi. Sebagaimana Nabi SAW ditanya, hal 'alal mar'ati ghuslun idza talamat? Qala na'am idza ra'atil ma'. Apakah wanita harus mandi bila dia bermimpi? Maka Nabi menjawab, ya, bila dia melihat adanya air. Yang maksud adalah air mani. Nah, jika jadi yang menjadi patokan di sini bukan mimpinya, tapi jika ketika dia bangun dan mendapati terdapat basah, ya, basah pada dirinya, maka dia diwajibkan mandi. Nah, jadi yang menjadi patokan bukan mimpinya, meskipun dia sadar mimpi, tapi ketika dia bangun dia tidak mendapati dirinya dalam keadaan basah, maka tidak diwajibkan mandi. Ini dalam hal mimpi, ya. Adapun kemudian penyebab kedua, tadi penyebab pertama adalah keluarnya air mani. Itu baik laki-laki maupun perempuan
berhubungan badan, ataupun bagi seseorang yang bermimpi dan dia mendapati dirinya ada keluar air, maka diwajibkan baginya mandi. Kemudian penyebab yang kedua adalah masuknya kepala kemaluan laki-laki. Ya, jadi seseorang yang berhubungan badan, suami istri berhubungan badan, jika sekedar masuk dan tidak keluar. Tadi kan ada yang pertama adalah penyebab keluar. Kemudian yang kedua adalah dan jika berhubungan badan tapi tidak sampai keluar, entah itu seluruhnya atau sebagiannya ya, maka sekalipun tidak keluarnya air mani, maka itu tetap diwajibkan mandi. Memang ada yang berhubungan, seseorang yang berhubungan tidak keluar ya. Ada misalnya seorang yang melakukan hubungan di siang hari, baru memulai tiba-tiba pintunya diketuk, wah ada simak ganggu, tidak jadi, tidak sampai keluar ya. Itu kita harus jelaskan ya, dalam fikih itu kita tetap harus menjelaskan ya. Maka jangan sampai ada orang beranggapan tidak sampai di keluar. Meskipun tidak sampai keluar, yang penting sudah masuk, entah itu setengah ya, maka itu diwajibkan mandi. Berdasarkan sabda Nabi SAW, idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitan wajib al-ghusl. Bila suami duduk di antara 4 cabangnya istri, 4 cabangnya istri, jadi bukan yang dimaksud adalah 4 istrinya ya, 4 cabangnya istri, yaitu tangan sama tangan sudah bertumpuk, dan lutut sama lutut sudah bertumpuk, artinya sudah mau melakukan hubungan. Dan kemaluannya telah menyentuh kemaluan istrinya, maka mandi telah wajib. Di dalam hadis yang lain, idzal taqal khitan faqad wajaba al-ghuslu wa illam yanzil. Jika kedua khitan sudah bertemu, maka wajib baginya mandi meskipun belum keluar. Meskipun belum keluar. Jadi di sini patokannya yang penting sudah bertemu, meskipun belum keluar, maka diwajibkan baginya mandi. Kalau tadi yang pertama adalah keluar, yang penting keluar, yang paling pertama, entah itu dalam keadaan mimpi atau memang langsung berhubungan, maka itu diwajibkan mandi. Kemudian penyebab kedua diwajibkannya seseorang mandi itu adalah masuk Islamnya seorang kafir. Masuk Islamnya seorang kafir, walaupun dia kafir yang murtad. Walaupun dia kafir yang murtad. Jadi ada kondisi seseorang yang memang asalnya dia adalah seorang yang kafir, kemudian masuk Islam. Ada juga yang dulunya dia Islam, kemudian dia murtad, kemudian masuk Islam lagi. Maka itu semua kondisi apapun, jika seseorang masuk Islam, maka juga dia diwajibkan mandi. Sebagaimana hadis Nabi SAW, anna Nabiyya SAW amara Qais bin Asim hina aslama ayyaktasil. Bahwa Nabi SAW memerintahkan Qais bin Asim agar mandi saat dia masuk Islam. Jadi seseorang yang masuk Islam itu tentunya diwajibkan mandi. Ibarat kata dibersihkan dulu seluruh tubuhnya ya, disucikan seluruh tubuhnya sebelum dia melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang ada dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah berhentinya darah haid dan nifas. Inqita'u damil haid wan nifas, ya, berhentinya darah haid dan nifas. Bila mana seorang wanita yang sudah berhenti, sudah dirasa yakin tidak ada lagi darah yang keluar, maka diwajibkan baginya mandi jika ingin melakukan ibadah sholat misalnya ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Fatimah bin Abu Hubaysh, idza aqbalatil haidah fada'is shalah wa idza adbara faktasili wa shalli. Bila haid datang maka tinggalkanlah salat, dan bila ia berlalu atau berhenti maka mandilah dan salatlah. Hukumnya sama dengan nifas. Jadi nifas sama dengan haid menurut ijma' ulama. Jika berhentinya darah haid dan nifas, maka diwajibkan baginya mandi. Dan juga ada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 122, wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi dan janganlah kalian bagi suami mendekati istri-istrinya
sampai dia suci. Jadi di situ Allah menyebutkan ya tahurna, sampai dia suci. Faida tatahharna, dan jika apabila dia sudah bersuci. Jadi tadi sampai dia suci. Nah, yang namanya sampai dia suci, suci itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia ya. Suci itu sampai dia dirinya suci itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Jadi tidak bisa misalnya seorang wanita dia hanya ingin haid selama 3 hari misalnya selama 4 hari. Nah, itu tidak bisa dikendalikan ya. Itu lazimnya atau namanya kodratnya itu menunggu, betul-betul menunggu. Kecuali ada memang ikhtiarnya seorang perempuan yang biasanya dia makan obat ya, untuk memutuskan darah haid dia makan obat. Tapi umumnya kadang juga tidak berhasil ya. Tapi yang namanya ikhtiar. Tapi yang jelasnya yang namanya suci itu dia tidak bisa kendalikan. Jadi seorang suami itu dilarang mendekati istrinya sampai dia suci. Faida tatahharna, tapi tidak boleh nanti misalnya kalau misalnya dia mengatakan istri saya sudah suci, maksudnya sudah berhenti haid, tapi itu tetap belum boleh belum dibolehkan baginya berhubungan. Allah menyebutkan faida tatahharna, dan apabila dia bersuci, apabila dia sudah bersuci artinya apabila istrinya sudah bersuci, fatuhunna, maka datangilah. Artinya tadi suci itu manusia tidak bisa mengendalikan. Nah, adapun bersuci maka ini tergantung daripada individunya manusia. Jika misalnya dia sudah suci maka diserahkan kepadanya apakah dia mau langsung bersuci, artinya apakah dia mau langsung mandi ya. Misalnya dia suci jam 7 misalnya ya, jam 7 pagi. Terserah dia nanti apakah dia mau mandi nanti di jam 11 menjelang sholat duhur, ya kan? Atau misalnya dia mau mandi jam 9 untuk sholat duha. Apa dia misalnya, maka di sini nanti suami boleh mendekati istrinya apabila dia sudah mandi. Jadi kadang ada orang yang mengatakan bagaimana hukumnya itu kalau misalnya saya seorang wanita ya, seorang istri, bagaimana hukumnya itu Pak Ustadz kalau saya misalnya sudah suci, artinya sudah suci, sudah berhenti darah haid, tapi saya ingin berhubungan dengan suami agar nanti mandinya bisa dirapel. Artinya tidak mandi 2 kali ya, mandi untuk berhenti dari haid, mandi wajib, kemudian nanti takutnya nanti sudah mandi kemudian diajak lagi ke suaminya, sudah itu mandi lagi. Jadi bagaimana hukumnya Ustaz kalau misalnya saya sudah suci, berhenti darah haid keluar, jadi saya ingin berhubungan suami istri biar agar mandinya nanti dirapel ya. Sekali mandi langsung mandi junub dengan mandi berhenti dari haid. Itu tidak boleh ya. Nanti istri betul-betul sudah melakukan mandi wajib baru boleh suami berhubungan dengan istrinya. Nah, itu makanya Allah mengatakan wala taqrabuhunna hatta yatahur fa idza tatahharna, dan apabila dia telah bersuci fatuhunna, maka datangilah. Maka datangilah. Itu banyak orang yang salah paham. Banyak suami istri yang salah paham, istrinya sudah berhenti dari haid tapi belum mandi, dia langsung mendatanginya biar katanya nanti mandinya tidak 2 kali. Itu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah yang diwajibkan mandi adalah ketika seorang meninggal dunia. Jika seorang meninggal dunia maka itu wajib untuk dimandikan. Seorang muslim yang meninggal dunia maka wajib dimandikan, kecuali seorang muslim yang mati dalam keadaan mati syahid. Mati syahid itu tidak wajib dimandikan, seperti para sahabat yang meninggal di medan perang, itu langsung dimakamkan ya, langsung dimakamkan tanpa dimandikan. Sebagaimana jadi seorang yang meninggal dunia wajib dimandikan, sebagaimana ketika putri dari Rasulullah SAW yang bernama Zainab meninggal dunia, maka Nabi mengatakan iksilnah, mandikanlah dia. Dan juga seorang sahabat yang meninggal, kemudian Nabi mengatakan iksiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan dicampur air dengan daun bidara. Dicampur dengan air dan bidara. Jadi itu terkait dengan hal-hal yang mewajibkan seseorang itu mandi. Tadi keluarnya air mani, kemudian seorang suami istri yang berhubungan badan meskipun tidak sampai keluar air mani, kemudian masuk Islamnya seorang kafir, dan juga seorang wanita yang sudah berhenti daripada haid dan nifas, dan juga seorang muslim yang meninggal dunia, maka itu wajib untuk dimandikan. Kemudian terkait dengan sifat dan tata cara mandi ya. Terkait dengan sifat dan tata cara mandi. Jadi jadi mandi itu
ada yang tata caranya yang penting sudah sah, ada juga tata caranya itu mengikuti Rasulullah SAW yang dianjurkan. Jadi ada sunnah-sunnahnya ya. Ada yang minimal yang sah, yang penting basah semua itu sudah sah. Ada juga yang sesuai sunnah, jadi ada alur-alurnya. Nah, jadi ada orang yang misalnya junub, kemudian dia datang ke sungai, dia niat mandi junub, mandi wajib, maka dia cebur saja di sungai, baru dia keluar dari sungai, itu sudah sah. Nah, itu sudah sah. Yang penting minimal basah semua, Tapi ada juga yang memang dianjurkan, artinya dianjurkan, jadi ada sunnah-sunnahnya. Seperti kalau kita kemarin bahas wudhu, yang penting kita sudah membasahi 4 anggota badan, 4 anggota wudhu, yaitu wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala dan kaki, maka itu sudah sah ya, itu sudah sah. Nah, adapun yang terkait kumur-kumur, istinsyak, itu adalah semua adalah sunnah. Begitu juga mandi. Yang penting wajibnya, yang sahnya itu adalah basah semua, maka itu sudah sah mandinya. Tapi ada tata cara yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Jadi ada 2 hadis yang menjadi acuan mandi junub yang sesuai sunnah, yaitu terkait dengan hadis Aisyah atau hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibunda Aisyah dan juga oleh Ibunda Maimunah ya, Ibunda Maimunah. Jadi rata-rata kalau hadis yang terkait dengan tata cara praktek mandi Nabi SAW itu tentunya disaksikan oleh istri-istri beliau SAW. Jadi ada 2 hadis yang menjadi acuan, tadi hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Kadang ada yang dilakukan di hadis Aisyah, tapi tidak ada di hadis Maimunah. Ada di hadis Maimunah, tapi tidak ada di hadis Aisyah. Tapi kalau kita ingin gabungkan kedua hadis itu, maka saya persingkat tata cara mandi sesuai praktek Rasulullah SAW adalah yang pertama cuci kedua tangan, mencuci kedua tangan. Kemudian setelah itu mencuci kemaluan ya dengan tangan kiri tentunya. Kemarin kita sudah bahas bahwa tidak boleh kita memegang kemaluan dengan tangan kanan, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Nah, itu sebanyak sampai 2-3 kali. Kemudian berwudu. Kalau di hadis Aisyah, Nabi SAW berwudu seperti wudu untuk sholat. Nah, jadi beliau sebelum mengguyurkan badan ke seluruh tubuh, beliau itu berwudu dulu seperti wudunya untuk sholat, membasuh kedua tangan, kemudian muka, tangan sampai siku, kepala, kemudian kaki. Pokoknya wudunya seperti ketika wudu ingin sholat. Nah, seperti itu. Tapi di hadis yang Maimunah, Nabi hanya berwudu sampai kepala saja, kepala. Nah, karena nanti selesai mandi, Nabi menyiram kakinya, itu di akhir mandi. Nah, Nabi mencuci kakinya, itu di akhir mandi. Tapi kalau kita ingin melakukan seperti hadis Maimunah tidak apa-apa, tidak masalah. Hadis Aisyah atau hadis Maimunah, yang jelas di hadis Aisyah itu Nabi berwudu seperti wudu untuk sholat. Selesai berwudu, kemudian beliau mengambil air dan menyela-nyela rambutnya. Artinya Nabi mengambil air kedua tangan, kemudian menyela-nyela rambutnya, agar air itu bisa mengenai sampai ke akar-akar rambut ya, akar-akar rambut. Jadi itu wajib punya air harus mengenai kulit kepala. Beda kalau kita berwudu, yang penting berwudu itu yang diusap adalah kepala, tapi tidak mesti sampai ke kulit kepala, yang penting rambut sudah diusap. Itu kalau ketika wudu. Tapi mandi maka air harus menyentuh kulit kepala. Nah, makanya di sela-sela seperti ini, Nah, kemudian setelah menyela-nyela, maka Nabi menyiramkan air ke kepala 3 kali. Kenapa awalnya Nabi itu menyela-nyela? Biasa sifatnya air itu Bapak Ibu susah dia mengalir di tempat yang kering. Nah, biasa kita perhatikan kalau kita berada di lantai yang kering, kemudian kita siram, itu kadang air cuman hanya satu tempat dia mengalir, satu jalur dia mengalir. Tapi kalau basah semua, maka air akan mengalir di situ ya, tanpa satu jalur. Makanya Nabi itu menyela-nyela rambutnya dulu, agar nantinya ketika beliau menyiram air ke kepalanya, itu air mudah untuk mengalir ke semua kepala. Jadi seperti itu. Setelah menyela-nyela, Nabi menyiramkan air ke kepala. Artinya air ke kepala, jadi Nabi di kepalanya meskipun mengenai badannya. Setelah menyiram air ke kepala 3 kali,
Nabi mengguyurkan air ke seluruh badan. Makanya mengguyurkan air ke seluruh badan. Jadi setelah kepala dipastikan, karena misalnya kepala itu bagian yang mungkin sulit untuk dijangkau air, makanya pertama kali air kepala, kemudian diguyurkanlah ke seluruh badan. Kemudian diguyurkan ke seluruh badan. Setelah mengguyurkan ke seluruh badan, Nabi bergeser mungkin dari tempat mandinya mungkin sedikit, kemudian mencuci kedua kakinya. Mencuci kedua kakinya. Itu tata cara mandi Nabi SAW yang diriwayatkan oleh istri-istri beliau. Yang pertama kita ulangi ya, pertama cuci kedua tangan. Jadi cuci kedua tangan. Yang pertama dulu tentunya niat ya, niat kita meniat untuk menghilangkan hadas besar. Niat wajib mandi dalam hati saja, tidak perlu diucapkan. Karena nantinya kita kalau kita tidak berniat, misalnya ada orang yang berhubungan badan habis subuh misalnya, nanti dia mandinya di duhur, dia sudah lupa, tadinya saya sudah berhubungan. Kadang banyak kasus seperti itu ya, dia lupa niat. Ketika dia mandi di jam 11 dia lupa niat, karena dia lupa tadi kalau habis berhubungan dengan suaminya itu, maka itu harus diulang dia mandinya. Kayak niat, kemudian cuci kedua tangan, kemudian mencuci kemaluan ya, dari kotoran, misalnya dari kotoran yang ada di sekitar kemaluan. Kemudian wudu seperti wudu ketika kita ingin sholat, kemudian mengambil air, menyela-nyela rambut ya, hingga kita sudah yakin bahwasanya kulit kepala sudah dikena air, kemudian menyiramkan dengan air yang banyak ya, menyiramkan ke kepala sebanyak 3 kali, kemudian mengguyurkan air ke seluruh badan, dan yang terakhir adalah mencuci kedua kaki. Jika kita sudah mandi besar seperti itu ya, mandi wajib, maka seseorang tidak perlu lagi untuk berwudu. Tidak perlu lagi berwudu. Karena fungsi daripada mandi wajib itu menghilangkan hadas besar dan juga menghilangkan hadas kecil. Jadi selama yang penting kalau kita sudah mencuci kedua kaki itu, kita tidak sudah menyentuh lagi kemaluan ya. Karena menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Makanya Nabi di awal mencuci kemaluannya. Di awal mandi Nabi mencuci kemaluannya. Jadi itu. Kemudian ditambahkan oleh hadis daripada Ummu Salamah lagi, dari tadi Aisyah, Maimunah istri Nabi, kemudian juga Ummu Salamah istri Nabi yang lain ya. Ummu Salamah ini yang lebih sering dicemburui oleh ibunda Aisyah, karena Ummu Salamah wanita yang cantik, seorang wanita yang cantik. Jadi ditambahkan, jadi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu safra ra'si." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengikat kepangan rambut di kepalaku. Artinya mungkin dikuncir rambutnya ya, yang mengikat rambutnya ya, kepangan rambut di kepalaku. Afa anquduhu li ghuslil janabah? Apakah aku harus membukanya untuk mandi junub? Mandi junub ya, mandi junub, ini mandi junub. Qala la, innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayat. Tidak harus ya, tidak perlu. Kamu cukup hanya mencidukkan air sepenuh kedua telapak tangan ke kepalamu 3 kali cidukan. Kemudian kamu mengguyurkan air ke seluruh tubuh, maka fatatuhurina, maka itu sudah cukup, kamu sudah suci. Jadi ini mungkin banyak ibu-ibu yang belum mengetahui. Jadi jika mandi wajibnya karena junub, bukan karena haid ya, beda. Mandi wajibnya karena junub, maka para ulama di sini tidak perlu melepas. Tidak perlu dilepas itu, misalnya kunciran rambutnya ya, atau kepangan rambutnya. Itu tidak perlu dilepas. Cukup kata Nabi SAW adalah mencidukkan air ya, sepenuh kedua telapak tangan ke kepala ya, 3 kali cidukan. Mungkin di seperti tadi di sela-sela juga ya, di hela-hela rambutnya juga. Itu tanpa harus membuka kuncirannya. Adapun mandi untuk wanita yang berhenti dari haid dan nifas, maka itu wajib melepas gulungan rambutnya, kepangan rambutnya ya. Mungkin kunciran bagaimana itu saya kurang paham. Yang penting kunciran rambut ya, yang mungkin agak ribet kalau misalnya dilepas, atau kalau ribet lagi kalau ingin dikuncir kembali. Hikmahnya saya cari kenapa dibedakan antara mandi junub bagi perempuan dengan mandi haid bagi perempuan itu, misalnya tidak perlu melepas itu. Kata para ulama karena intensitasnya. Kalau haid kan biasanya terjadi, mandi haid itu cukup terjadi 1 kali sebulan.
Kalau mandi junub kadang mungkin 2 kali sehari atau sekali sehari, jadi mungkin akan menyulitkan bagi perempuan jika dia sudah kunci rambutnya dibuka lagi, apalagi bagi perempuan yang panjang rambutnya biasanya ya, panjang rambutnya, karena dulunya wanita-wanita itu di zaman dulu itu panjang-panjang rambutnya, dan mereka rambutnya beda dengan wanita sekarang ya. Dulu itu bagus tebal-tebal dan lebat ya, lebat. Beda sekarang tipis-tipis dan jarang-jarang. Nah, makanya panjang dan makanya sering dikuncir ya, sering dikepang. Makanya para ulama itu menggali hikmahnya, karena mandi haid itu cukup 1 kali 1 bulan misalnya umumnya ya, normalnya. Makanya dia harus membuka, jadi betul-betul harus dibuka. Adapun mandi wajib, mandi junub, mungkin kadang tergantung suaminya, ada yang 2 kali sehari ya, ada yang 1 kali sehari ya. Itu setiap hari mandi, kasihan istrinya mandi, dibuka lagi, dikepang lagi. Nah, itu hikmahnya. Jadi kalau sekali lagi, jadi pengetahuan mandi junub itu tidak perlu melepas ya kepangan rambut, kunciran rambut. Nah, itu. Apalagi musim dingin ya. Insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang ketiga adalah mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah. Tadi ada mandi yang wajib ya. Misalnya kalau seseorang junub, keluar air mani sebelum sholat dia harus mandi atau haid. Ini ada yang mandi yang sunnah. Nah, tadi mandi wajib sudah dijelaskan di atas. Adapun mandi-mandi yang sunnah dan dianjurkan adalah sebagai berikut, yaitu mandi setiap selesai melakukan hubungan. Ini banyak-banyak membahas ya terkait dengan melakukan hubungan. Apa maksudnya ini? Mandi pada setiap selesai berhubungan. Jadi ada orang yang misalnya suami istri dia berhubungan misalnya sudah isya ya, sudah isya. Kemudian ketika dia ingin berhubungan lagi sebelum subuh, itu dianjurkan mandi, dianjurkan. Maksudnya dianjurkan ya, tidak wajib ya, dianjurkan karena kan nanti wajib kalau dia ingin melakukan sholat ya. Nanti wajib kalau dia ingin melakukan sholat. Tapi kalau misalnya dia ingin berhubungan sudah subuh, kemudian jam 9 pagi ingin berhubungan lagi, maka sebelum dia berhubungan di jam 9 pagi maka dia dianjurkan, disunnahkan untuk mandi. Disunnahkan untuk mandi. Jadi makanya mandi pada setiap selesai bersenggama ya. Pada setiap selesai bersenggama jika dia ingin mengulang berhubungan badan kembali. Sebagaimana hadis Abu Rafi ya, jadi sahabat Nabi pernah menyaksikan Nabi SAW mandi ya, mandi malam di rumah salah seorang istri beliau dan di rumah istri beliau yang lain. Jadi Nabi itu dalam 1 malam itu menurut riwayat para sahabat itu beliau mampu menggauli 9 istrinya dalam 1 malam. Dan itu hanya kalau manusia biasa itu tidak bisa. Itu kadang memang kekhususan Nabi SAW, kekhususan para Nabi. Seperti Nabi Daud mempunyai istri berapa? Nabi Daud 99 kalau tidak salah ya. Dan Nabi itu Nabi di umur 60 tahun. 60 tahun beliau mampu datang ke rumah istri ini, kemudian ke rumah istri ini itu menggilir istrinya 9 istrinya dalam 1 malam. Makanya para sahabat yang ada yang menyaksikan Nabi SAW mandi di rumahnya salah seorang istri beliau, kemudian mandi di rumah istri beliau yang lain. Makanya Abu Rafi berkata, "Ya Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan?" Ya Rasulullah, mengapa Anda tidak menjadikannya sekaligus? Artinya tidak usah mandi setiap sudah selesai bersenggama mandi, artinya rapel saja mandinya, rapel saja. Kalau sudah digauli semua istrinya, nantilah di akhir baru mandi. Makanya sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda tidak menjadikannya sekaligus di akhir persenggamaan saja ya?" Maka beliau menjawab, "Hada azka wa atyab wa athhar." Tentunya ini lebih bersih, lebih baik dan lebih suci. Jadi setiap beliau mau mengulang berhubungan maka beliau mandi. Itu anjuran, tidak sampai wajib. Kemudian mandi yang sunnah lainnya adalah mandi di hari Jumat. Mandi hari Jumat. Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaktasil. Bila seseorang dari kalian ingin mendatangi salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Ada ulama yang mewajibkan mandi Jumat ini. Seorang yang ingin salat Jumat dia diwajibkan mandi. Tapi yang rajih, yang kuat, pendapat yang paling kuat adalah sunnah. Dan itu mandi sunnah yang paling ditekankan, yang paling muakkad adalah mandi
sholat Jumat, ya, mandi sholat Jumat. Makanya biasa laki-laki kalau misalnya ingin ke tempat kerja, biasanya sulit lagi kalau ingin mandi, maka disitulah dia niatkan mandi pagi itu, dia sudah niatkan untuk mandi Jumat juga. Nah, karena mandi Jumat itu adalah sunnah yang paling ditekankan, sunnah muakkad. Kemudian mandi sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha ya. Makanya Bapak Ibu kalau kita ingin mandi di hari raya itu jangan mandi biasa saja, niatkan untuk mandi Idul Fitri atau mandi hari raya. Itu ada niat, itu dianjurkan. Kemudian mandi ihram untuk umroh dan haji. Dan itu idealnya biasanya dilakukan di tempat miqat, idealnya ya. Afdalnya dilakukan di tempat miqat. Tapi biasanya kalau dilakukan di tempat miqat kadang takut ketinggalan jamaah nanti ya, ditinggalkan rombongannya. Itu banyak terjadi kasus seperti itu. Apalagi di tempat miqat itu banyak orang antri. Jadi makanya lebih baik mandi di hotel terlebih dahulu sebelum berangkat ke tempat miqat. Sebelum berangkat ke Mekah. Kemudian mandi sehabis memandikan mayit. Ini yang dianjurkan juga. Jika ada misalnya selepas kita sudah memandikan mayit, maka kita dianjurkan untuk mandi. Terkait dengan setelah memandikan, terkait dengan mayit itu, kalau seorang yang habis mengangkat mayit, ya, mengangkat mayit ke kuburan, ke tempat ke kuburan, itu dianjurkan untuk berwudu. Adapun yang memandikan mayit, maka dia dianjurkan untuk mandi. Hikmahnya apa? Kata para ulama, biasanya seorang yang, apalagi misalnya kan yang memandikan itu keluarga, kadang dia baru mengalami hal tersebut. Kadang dia mungkin menemukan ada rasa ketakutan, ada rasa jijik, maka dia dianjurkan mandi untuk merefresh ya, menghilangkan perasaan-perasaan seperti itu. Karena kalau kita lihat kadang ada orang yang trauma atau lagi gelisah, dia ke kamar mandi ya, mandi, mengunyurkan air ke seluruh tubuh. Itu merefresh, hikmahnya. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah hukum-hukum yang diakibatkan oleh orang yang wajib mandi. Jadi sebelum melakukan amalan ini, dia harus suci dulu dari hadas besar. Jadi sebelum kita melakukan hal tersebut, maka dia harus suci dulu dari hadas besar. Yang pertama adalah disebutkan oleh penulis, seseorang yang junub itu tidak boleh berdiam diri di masjid, tidak boleh iktikaf. Atau berdiam diri di masjid, itu tidak boleh. Illa abiri sabilin hatta taktasilu, kecuali hanya melintas. Jadi tidak boleh berdiam diri di masjid, kecuali kalau dia ingin melintas saja, itu tidak masalah. Tapi seseorang yang junub, maka dia tidak boleh berdiam diri di masjid. Tapi ada pendapat yang lain, disebutkan oleh penulis, bila dia sudah berwudu, maka boleh berdiam diri di masjid. Karena ada riwayat yang lain secara sahih dari beberapa sahabat di zaman Rasulullah, karena wudu itu meringankan hadas ya, dan wudu adalah salah satu dari 2 cara untuk bersuci. Tapi untuk lebih hati-hatinya, jika kita junub, maka kita jangan berdiam diri di masjid. Kemudian selanjutnya, jadi ini ayatnya di ayat An-Nisa. Kalau ayat lengkapnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum suqara wala junuban, hai orang-orang yang beriman, dan janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk ya. Sedangkan hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi di zaman sahabat itu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika awal-awal Islam, datangnya agama sahabat itu, mereka awalnya tidak diharamkan untuk minum minuman keras. Di ayat ini adalah tahapan ketiga ya, pengharaman khamar. Jadi dulu para sahabat itu masih dibolehkan, karena memang hobinya para sahabat sebelum datang Islam itu mereka minuman keras itu ibaratnya seperti air putih biasa saja ya. Setiap waktu ya, mereka minum minuman keras. Jadi pengharaman khamar itu bertahap. Yang pertama di surah Al-Baqarah yang menyebutkan yas'alunaka 'anil khamar, mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar, kul fihi ma itsmun kabirun, maka katakanlah dalam khamar itu ada keburukan dan juga ada manfaat. Jadi Allah masih mengatakan ada keburukan dan ada manfaat. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi keburukannya lebih besar daripada manfaatnya.
Nah, jadi setelah diturunkan ayat itu maka para sahabat sudah mulai mengurangi ya, karena Allah mengatakan dan karena keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, kemudian ayat yang kedua inilah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban. Hai orang-orang beriman, dan janganlah kalian mendekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Nah, jadi para sahabat itu salat itu 5 waktu. Kalau kita mabuk itu biasanya dalam keadaan lama ya. Jadi mereka mulai berkurangi lagi. Kita tidak boleh sholat ini kalau dalam keadaan mabuk. Maka disitulah. Jadi begitulah tahapan ketika berdakwah ya, dakwah. Jadi pelan-pelan disuruh mengurangi perbuatan maksiatnya yang dari dulunya sudah mendarah daging. Jadi makanya kata Allah, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk hingga kalian memahami apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian baca dalam sholat. Karena kan orang mabuk itu dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Jadi perbedaan kita dengan orang-orang dulu, mereka nanti tidak paham dengan bacaan sholatnya ketika dia dalam keadaan mabuk. Tapi kalau kita meskipun tidak mabuk, tetap kita tidak paham apa yang kita baca dalam sholat ya. Kita sekedar baca saja Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya. Kita sekedar baca tapi kita tidak paham. Makanya Bapak Ibu sedikit-sedikit misalkan kita baca-baca itu, baca doa iftitah saya ternyata ini maknanya ya. Dengan memahami makna apa yang kita baca dalam bacaan sholat itu membantu kita untuk khusyuk. Pikiran kita tidak kemana-mana. Ketika kita alhamdulillahirabbil alamin, kita bayangkan maknanya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, sambil membaca sambil maknanya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu membantu kita untuk khusyuk ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita sekarang meskipun kita tidak dalam keadaan mabuk, kita tetap tidak paham apa yang kita baca dalam sholat. Nah, di sini makanya seorang yang tidak boleh berdiam diri di masjid iktikaf dalam keadaan junub. Tapi kenapa Allah mengatakan illa abiri sabirin, kecuali orang yang sekedar berlalu saja? Karena di zaman sahabat itu ada yang terkenal dengan ahlus suffah ya, ahlus suffah, sahabat Nabi yang tinggal di masjid. Jadi ada sahabat itu yang ketika dia tidur bangun dia dalam keadaan junub. Dia dalam keadaan junub, maka dia bingung ya apa yang dia mau lakukan. Dia berdiam diri, dia mau jalan ke sana, kita dilarang untuk untuk dia berdiam diri di masjid. Makanya Allah mengatakan kecuali berlalu saja. Ketika dia bangun, dia langsung bergegas untuk mandi. Kemudian yang kedua, seseorang itu tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Seorang yang berhadas besar tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yamassul mushaf illa tahir, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Tidak suci. Hadas kecil saja tidak boleh, orang yang berhadas kecil saja tidak boleh, apalagi yang berhadas besar. Apalagi yang berhadas besar. Kemudian selanjutnya adalah tidak boleh membaca Al-Quran. Orang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran sampai dia mandi. Tidak boleh sedikit pun membaca Al-Quran sampai dia mandi. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'atil Quran syai' illa al-janabah." Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan junub. Kecuali dalam keadaan junub. Sebagaimana kalau saya yang sampaikan kemarin, makanya di sini cuma disebutkan orang yang junub. Bagaimana junub itu wanita atau laki-laki yang junub. Tapi kalau wanita yang haid dan nifas itu boleh membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran selama dia tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Kemudian kenapa bagi orang yang junub itu dilarang untuk membaca Al-Quran ya, meskipun tanpa menyentuh Al-Quran? Karena agar didorong untuk bersegera mandi, jangan lama-lama dalam keadaan berhadas besar ya. Seperti tadi, kenapa orang yang junub itu dilarang untuk berdiam diri di masjid? Agar dia didorong, dimotivasi untuk bersegera mandi ya. Bersegera mandi, jangan berlama-lama dalam keadaan berhadas besar. Kemudian selanjutnya adalah orang yang junub juga tidak boleh sholat ya. Sebagaimana sudah kita bahas berlalu, tidak boleh sholat. Kemudian juga orang yang junub tidak boleh tawaf di Ka'bah. Ini hal-hal yang seseorang itu harus suci terlebih dahulu sebelum melakukan hal-hal tersebut. Itu terkait dengan permasalahan mandi. Alhamdulillah kita selesai membahas terkait dengan permasalahan mandi.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dan menambah pengetahuan kita terkait dengan agama kita. Sekira itu. Insya Allah kita pada pekan depan kita bahas terkait dengan bab ke-8 hukum-hukum tayamum. Nah, tadi sudah dibahas wudu, kemudian mandi, dan selanjutnya adalah pengganti daripada wudu dan mandi ketika seseorang tidak mampu menggunakan air untuk wudu dan menggunakan air untuk mandi, maka dia boleh bertayamum. Dan insya Allah Ta'ala kita akan membahas pada pekan depan kalau Allah memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang. Ya, jazakallahu khairan atas uraian dan juga penjelasannya mengenai hukum-hukum yang terkait dengan mandi. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya dalam angkat tangan, silakan kita. Saya bertanya masalah mengenai mandi Pak. Kalau kita sebelum mandi berwudu tidak mencuci kaki, terus kencing lagi setelah biasa 2 kali, kencing baru selesai mandi, cuci kaki dulu atau berwudu ulang kembali. Ya. Yang kedua saya belum saya memandikan. Kenapa? Memandikan jenazah. Kenapa itu? Beliau sering memandikan jenazah. Oh ya, Masya Allah ya. Saya lihat orang yang masalah itu saya ikut juga memandikan, tapi saya belum mandi. Saya cuma berwudu saja. Kalau misalnya yang saya tidak terlalu basah, saya ikut masalah ini. Ya, saja. Oh ya. Baik, bila mana setelah kita sudah melakukan rangkaian mandi, ya, kemudian tiba-tiba kita ingin buang air kecil, ya, kencing, maka itu untuk lebih hati-hatinya setelah kita istinja, cebok, maka lebih baik ditutup dengan wudhu lagi kembali, ya, setelah kita selesai mandi, ya, untuk lebih hati-hatinya kita wudhu. Meskipun kita sebelum mencuci kaki, ya, meskipun juga di awalnya kita sudah wudhu tadi sebelum mandi, dan ketika kita bahkan misalnya jangankan kencing, bahkan kita tidak sengaja menyentuh kemaluan, maka untuk lebih hati-hatinya kita wudhu di akhir. Kemudian Masya Allah Bapak Ibu ini suka memandikan jenazah, ya, dan kadang tidak mandi, cukup berwudhu. Dan memang kalau mandi di sini terkait seseorang yang sudah mandikan jenazah itu cuma dianjurkan, disunnahkan mandi, tidak diwajibkan. Jadi tidak mengapa kalau kita apalagi sudah sering, mungkin sudah tidak ada rasa-rasa takut, tidak ada rasa-rasa jijik, ya, trauma dan lain sebagainya, maka itu tidak mengapa kalau tidak mandi, ya, cukup berwudu saja, itu tidak mengapa. Tapi kalau ingin mengikuti mendapatkan pahala lagi sunnah, maka mandi. Ya, meskipun tidak harus langsung mandi, Bu. Tidak harus langsung mandi. Misalnya kita sudah mandikan jenazah, kemudian kita ikut mengantarkan jenazah, kemudian mungkin rumah kita dari rumah jenazah lumayan jauh juga, itu nanti sampai di rumah baru mandi. Nah, itu tidak mengapa. Gitu. Allah Ta'ala. Ya, insyaallah. Ustaz, ini ada pertanyaan dari TikTok, dari akun beruang coklat. Niat mandi setelah memandikan jenazah, apakah niat dalam hati saja, pakai bahasa Indonesia? Itu saja, Ustaz. Jadi niat mandi setelah memandikan jenazah, apakah niat dalam hati saja, pakai bahasa Indonesia, atau bagaimana, Ustaz? Ya, kalau misalnya kita sudah memandikan jenazah, kemudian sampai di rumah, saya tadi sudah memandikan jenazah, saya ingin menjalankan sunnah Nabi ke WC mandi, itu sudah niat namanya. Meskipun tidak diucapkan, ya. Itu menuju ke WC untuk mandi karena dia merasa dirinya tadi sudah memandikan jenazah dan dia ingin melaksanakan sunnah Nabi ke WC, itu dalam keadaan menuju ke WC itu sudah dinyatakan niat.
Nah, apalagi kalau saya di dalam WC, dia sebelum mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya, dia mantapkan lagi dengan hatinya, saya ingin mandi sunnah ya, mandi setelah memandikan jenazah. Jadi niat itu Allah sudah tahu ya, kita menuju ke WC itu sudah niat namanya, tanpa harus dilafazkan. Nah itu, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan, diriwayatkan tentang terkait lafaz-lafaz mandi karena sudah mandikan jenazah, mandi karena selesai bersenggama, mandi karena hari Jumat, tidak ada. Itu kita kasih motto, berbahasa Bugisnya kita kasih motto saja di hati kita, saya ingin mandi Jumat. Nah, sudah cukup. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu. Ya, ada lagi mungkin satu pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan mengenai mandi atau wudhu yang sebelumnya sudah dibahas? Cukup? Ya, cukup. Kalau cukup, kita cukupkan. Insya Allah pekan depan kita bertemu lagi untuk membahas mengenai tayamum. Ya, tayamum juga ini sangat penting ya, karena saya beberapa kali pergi safar, kadang ada orang yang tidak tahu tayamum. Iya, jadi tidak tahu tayamum ini tayamum tangan duluan kah atau wajah duluan kah, atau wajah kah atau tangan duluan. Terus cara-caranya ada yang sampai 3 kali atau banyak sekali debunya ngambil terus. Karena tidak dapat debu. Iya, kayak pakai bedak. Jadi nanti insya Allah pekan depan kita akan bahas tayamum, sama mungkin sekalian Ustaz, kalau pembahasannya tidak terlalu panjang mengenai tayamum, mungkin bisa sekalian praktek ya, sekalian sama wudhu ya. Wudhu sama tayamum sekaligus insya Allah pekan depan insya Allah. Jadi tetap di kajian kita, bagi yang tidak datang disemangati lagi untuk datang pengajian, karena pentingnya ilmu agama untuk kita, apalagi membahas mengenai taharah, mengenai bersuci yang menjadi yang menjadi syarat-syarat pada saat dilaksanakan suatu ibadah. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kami tutup. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.